Nama alkohol diambil dari nama alkana dengan akhiran A diganti dengan min OL, dan etana itu contohnya CH3 CH3 etanol, yaitu CH3 CH2OH. Penomaran pada alkohol alifatik dimulai dari ujung rantai pokok yang paling dekat dengan gugus fungsi. Contohnya yaitu 2 butano. Yang berikutnya itu ada uh, gugus gugus alkil. Penamaan dimulai dari ujung rantai yang mengandung gugus fungsi OH yang paling dekat dengan gugus substitusinya, itu contoh 2 metil 3 sampai petano. Penamaan senyawa alkohol secara keseluruhan adalah dengan mengurutkan nomor cabang, nomor gugus fungsi, dan rantai pokok. Apabila ada beberapa cabang maka sesuai abjad, dan bila ada beberapa cabang yang sama maka untuk cabang tersebut diberi awalan di 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada tata nama eter. Perbedaan yang paling mencolok antara eter adalah jenis gugus fungsinya. Senyawa eter memiliki gugus fungsi OR, gugus alkoksi. Gugus fungsi alkoksi menggantikan satu atom karbon pada alkana. Rumus umum dari eter adalah CnH2n ditambah 2O. Dan ini contohnya tata nama eter, yaitu CH3 CH2O CH2 CH3. Gugus alkoksi min O min CH2 min CH3. Etoksi rantai induk CH3 min CH2. Etena, jadi nama senyawa tersebut adalah 1 etoksi entena. Selanjutnya ada fenol. Rumus umum golongan fenol yaitu sama dengan alkohol, yaitu roh dan ketentuannya bahwa R sanggup berupa gugus alkil. Gugus alkil tak jenuh. Gugus alkil tersubstitusi dan mungkin jikalau rantai siklik. Di samping itu dikenal pula golongan alkohol yang mengandung lebih dari satu gugus min OH. Keberagaman struktur alkohol sanggup dilihat dari contoh yaitu CH3 CH2 CH2OH. CH2 sama dengan CH CH2OH. Sifat alkohol yaitu mudah terbakar, selanjutnya mudah tercampur dengan air. Hal ini karena kemiripan struktur alkohol R OH dan air H OH. Berupa gas dan air jika jumlah atom karbon sebanyak 1 sampai 4 karbon, sedangkan jika jumlah atom karbon berjumlah 5 sampai 9 akan kental seperti minyak. Selanjutnya alkohol memiliki titik didih melebihi titik didih alkana dikarenakan gugus fungsi min OH yang sangat polar, sehingga daya tarik menarik antara molekul menjadi sangat kuat. Itu alkohol bersifat heteropolar. Panjang rantai alkil mempengaruhi sifat polar. Semakin panjang rantai alkilnya maka berkurang sifat polarnya. Hal ini menjadikan berkurangnya sifat larutnya. Alkohol seperti metanol dan etanol menjadi mudah larut ke pelarut seperti air. Selanjutnya sifat eter di kimia, yaitu eter bersifat inert seperti halnya alkana. Eter tidak bereaksi dengan oksidator, reduktor maupun basa. Sifat inilah yang menyebabkan eter banyak digunakan sebagai pelarut organik. Selanjutnya ada fenol. Fenol adalah alkohol aromatik monohidrat yang cukup larut dalam air dingin tetapi mudah larut dalam etanol atau eter. Ini adalah asam yang lebih kuat daripada alkohol karena struktur resonansi atau pembentukan anion penoksida. Saya akan menjelaskan tentang sintesis ester. Sintesis ester dibagi menjadi dua cara, yaitu
dehidrasi alkohol dan sintesis Williamson. Eh, Dehidrasi alkohol sendiri membutuhkan suhu sekitar 125 derajat Celcius. Kemudian reaksi ini dikatalis oleh asam yang umumnya menggunakan asam sulfat. Metode ini efektif untuk berproduksi ether simetris, namun tidak dapat dipergunakan bagi berproduksi ether tak simetris. Dietil ether dihasilkan dari etanol menggunakan metode ini. Ether siklik dapat pula dihasilkan menggunakan metode ini. Kemudian reaksi ini untuk dari sintesis Williamson, reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dan basa kuat, berproduksi alkoksida yang diiringi oleh adisi pada senyawa alfa latik terkait yang memiliki gugus bebas RX. Kemudian sintesis fenol. Jadi sintesis fenol sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pirolis natrium benzena sulfonat dan proses down. Jadi dalam proses pirolis natrium benzena sulfonat ini direaksikan dengan larutan natrium hidroksida. Garam yang dihasilkan dicampur dengan natrium hidroksida padat dan dilebur pada suhu tinggi. Produk dari reaksi ini adalah natrium penoksida yang diasamkan dengan asam berair untuk menghasilkan fenol. Kemudian dengan reaksi sebagai berikut. Kemudian untuk proses down, klorobenzena direaksikan dengan natrium hidroksida encer pada suhu 300 derajat Celcius dengan tekanan 3000 PSI. Gambar berikut yang mengilustrasikan proses down. Kemudian cyclic ether. Cyclic ether sendiri dibuat dengan reaksi SN2 intromolekul dari alkohol tersubstitusi halogen seperti alkohol bromo. Pemindahan proton ke basa seperti natrium hidroksida menghasilkan bromo alkoksida. Jika larutan encer di alkoksida bertindak sebagai nukleofil dan reaksi intramolekul menggantikan ion bromida, proses ini ditunjukkan di bawah untuk 5 bromo 1 penten 1 ol. Sifat keasaman alkohol dan fenol. Jadi alkohol dan fenol ini bersifat asam lemah, tetapi sifat asam yang pada fenol ini lebih kuat daripada alkohol. Hal ini disebabkan karena fenol memiliki anion dengan muatan negatif yang disebar oleh cincin karbon melingkar. Muatan negatif yang disebar oleh cincin karbon melingkar alkohol adalah asam yang sangat lemah dan hampir netral. Dengan harga pKa, kebanyakan alkohol adalah 18, sedangkan pKa fenol lebih kecil dari 11. Hal itu juga dapat dilihat dengan pembandingan sikloheksanol dan fenol. Selanjutnya adalah sintetis alkohol, di mana sintetis alkohol yaitu menghidrasi alkena. Jadi pada reaksi ini berlaku aturan Markov-Nikov yang di mana produk alkohol yang dihasilkan terdapat buah-buah. Dari dua buah alkohol ini salah satunya melimpah dan yang lainnya hanya sedikit dihasilkan, yaitu hukum Markov-Nikov yaitu yang kaya makin makin makin. Jadi propena di sini hidrasi sama atom hidrogen menghasilkan 2 propanol dan 1 propanol. Nah, lalu yang kedua adalah mereduksi asam karboksilak. Reaksi umum reduksi asam karboksilak adalah sebagai berikut, yaitu RCOOH dikasih terima H2 R CH2OH. Reaksi di atas membutuhkan agen pereduksi yang kuat. Maka kita akan memilih litium aluminium hidrida sebagai agen pereduksinya. Dari tambahkan agen pereduksinya litium aluminium hidrida menghasilkan CH3CH2OH. Reaksi epoksida tiol dan sulfida. Reaksi epoksida yaitu epoksida adalah senyawa ether siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur dasar dari sebuah epoksida yang berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Lalu reaksi pembukaan cincin ini mendominasi reaktivitas epoksida. Mereka adalah elektrofil yang potensial, alkohol, air, amina, tiol, yang banyak bereaksi lainnya yang dapat bertindak sebagai nukleofil untuk reaksi ini. Reaksi ini adalah dasar bagi pembentukan perekat epoksi dan produksi glikol. Selanjutnya adalah tiol. Tiol adalah sebuah senyawa yang mengandung gugus fungsi yang terdiri dari atom sulfur dan atom hidrogen. Jadi atom sulfur dan atom hidrogen. Seperti ini. Dan
Untuk ini namanya adalah benzinatiol, lalu ditambah NaOH eh, menjadi benzinatiolat natrium. Ini sudah mengeluarkan seperti ini. Lalu ada sulfida atau tioter. Jadi tioter ini mirip dengan ether, kecuali bahwa ini mengandung belerang daripada atom oksigen. Nah, dapat dilihat dari ini rumusnya RBR menjadi HS ditambah HSR jadi RSR